Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi berada di tempat ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kita sekalian. Kita bisa beribadah dalam ibadah yang kedua ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dapat mengikuti live streaming ini di rumah dan juga kita yang ada di gereja ini. Kita dapat mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan di tempat kita masing-masing, di tempat duduk kita. Kita persiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa.
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 289. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Orang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dua, tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita pada siang hari ini. Datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, akan memberkati kita dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada selesainya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba mentabiskan ibadah suci kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meneruskan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman 114, Kristus dalam aku. Inilah pengakuanku, Kristus Raja Surga masuk dalam hatiku dan tinggal dalamnya. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat mengherankan. Dalam aku, dalammu, pengharapan kemuliaan. Aku amat bergembira menerima Dia, milikku selamanya, diserahkan padanya. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat mengherankan. Dalam aku, dalamku, pengharapan kemuliaan. Mustahil merasa sunyi,
mustahil ku jatuh, tak lain ku rindui kalau Kristus dalamku. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat mengherankan. Dalam aku, dalamku, pengharapan kemuliaan. Di dadanya senanglah aku, nyanyi dengan girang. Yesus di dalam aku, ku di dalam Tuhan. Yesus Kristus dalam aku, kisah yang amat mengherankan. Dalam aku, dalamku, pengharapan kemuliaan. Jemaat sekalian, kita membaca firman Tuhan. Mari membuka Keluaran pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang 18. Saya membaca ayat yang ganjil. Jemaat sekalian yang di gereja dan di rumah membaca ayat yang genap hingga ayat 18. Keluaran 15, perikop di atas, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ya Allah Bapakku, kuulurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya dipilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidupmu segala air naik berimbun-rimbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarkannya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang yang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat, di kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya silakan jemaat Tuhan berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan sebelum itu majelis jemaat Bapak Cornelis memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang bersyukur kehadirat-Mu. Kau sudah menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, waktu yang telah kami lewati, sehingga pada saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagai kami ada, itu semua anugerah dan kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai bukti ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang terulur, memberikan persembahan pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Apapun profesi kami yang layak di mata-Mu Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan persembahan kami ini. Walaupun berupa benda mati, kami percaya dan yakin ya Tuhan, Engkau akan memberikan kuasa untuk mempelajar pekerjaan Tuhan di tempat kami ini dan di mana saja diperlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa penyerahan kami pada saat ini. Kami pertaruhkan persembahan ini serta ibadah kami pada saat ini ke tangan-Mu. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita memberikan persembahan dan mari kita menyanyi dari Kemenangan Iman 97, Pakai Hidupku ya Tuhan. Tuhan terima hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Rangsang tangan bekerja dengan kasih-Mu mesra, dengan kasih-Mu mesra. Kaki pun terimalah, atur langkah tindaknya, pakai pula suaraku menyanyikan kasih-Mu, menyanyikan kasih-Mu. Harta kekayaanku ku serahkan padamu, usiaku pakailah terus memuji-Mu sungguh, terus memuji-Mu sungguh. Buatlah kehendakku sama dengan hasrat-Mu, pakai juga hatiku jadi tetap bagi-Mu, jadi tetap bagi-Mu. Jemaat sekalian, kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan mari sekali lagi kita berdiri, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. NKI 131, Tuhan jadi pemimpinku.
Khalislah pemimpinku, sabdanya yang menghentarkan sepanjang jalan-jalanku. Syukurku hendak balaskan. Pimpinlah oleh tanganmu, pimpinlah. Ku turut dengan setia karena saya dipimpinnya. Di masaku kesusahan, di masaku kesukaan, di laut berombak pun tenang, tanganmu yang menghentarkan. Pimpinlah oleh tanganmu, pimpinlah. Ku turut dengan setia karena saya dipimpinnya. Yahu, hambamu yang lemah, tak mau bersungut padamu. Sesungguhnya ku giranglah karena Engkau pemimpinku. Pimpinlah oleh tanganmu, pimpinlah. Ku turut dengan setia karena saya dipimpinnya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan terang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Bersyukur untuk waktu, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan bagi kami. Selain kami memuji Tuhan lewat nyanyian pujian kami, ada kesempatan untuk kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan berbicara untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan lengkapi dengan hikmat, kuasa, kemampuan, kesanggupan, urapan khusus yang datang daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, suci, kudus, layakan. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sehingga berakhir. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami dari dalamnya, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kami, memberi motivasi, memberi semangat, memberi dorongan untuk kami terus maju mengiringi Tuhan, berkarya bagi Tuhan, bahkan memberikan karya-karya kami yang terbaik. Selagi ada waktu, kesempatan, peluang yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami percaya dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang akan kami pakai untuk belajar firman-Mu dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan bahwa baik kita yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti melalui siaran streaming atau siaran langsung, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada siang hari ini, yang saya ambil dari Efesus pasal pertama ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-14. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan bunyikan firman Tuhan ini untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Ayat 3 firman Tuhan berbunyi demikian.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihaninya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, supaya dengan kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk belajar satu tema atau satu judul yang tidak jauh dari apa yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya mengajak kita belajar satu tema pada saat ini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berbicara masalah pemilihan, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 berkata bahwa dikatakan bahwa Allah lah yang telah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Dalam arti ketika kita percaya kepada Tuhan, saya dan saudara dipilih, saya dan saudara dipanggil, saya saudara ditetapkan menjadi umat Tuhan, bukan satu hal yang kebetulan, tetapi Tuhan sudah memilih saya dan saudara, memanggil saya saudara, menetapkan saudara untuk menjadi umat Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya apa tujuan Allah memilih saya dan saudara? Berdasarkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, ada beberapa hal yang menjadi tujuan mengapa Allah memilih saya saudara, mengapa Allah memanggil saya saudara, mengapa Allah menetapkan saudara untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Yang pertama, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. 1 Petrus 2 ayat 9e. Kemudian yang kedua, supaya kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9d. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah memilih supaya kita menjadi umat Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 10a. Kemudian yang keempat, supaya kita memperoleh belas kasihan dari Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 10c. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Sehubungan dengan kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya mengajak kita belajar ada 4 hal penting dari Efesus pasal pertama ayat 3 sampai 14 yang akan kita pelajari bersama. Sehubungan dengan kekayaan orang-orang yang terpilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan orang-orang yang terpilih dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang pertama, kekayaan orang-orang yang terpilih adalah menerima berkat rohani di dalam surga. Berkat-berkat rohani di dalam surga diantaranya yang pertama adalah berkat keselamatan. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara-saudara selain daripada Tuhan. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk memperoleh keselamatan hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, dari Yohanes 3 ayat 16, berkat-berkat rohani yang tersimpan bagi saudara orang-orang pilihan Tuhan adalah hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawahi kata hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
kalau kita bicara masalah hidup, kalau di dunia ini, saya dan saudara tidaklah akan selamanya hidup. Satu saat dunia di mana saudara ada akan kita tinggalkan. Sintang ini di mana saudara ada satu saat akan kita tinggalkan. Bahkan di dunia di mana saudara hari ini, satu saat akan kita tinggalkan. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi saya dan saudara, orang-orang pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada jaminan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang menjamin hidup saudara. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kalau kita bicara masalah hidup, ketika manusia mula-mula ada di dunia ini, ada di bumi ini, secara khusus dicatat dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32, pasal yang ke-9 ayat 28 dan 29, kita bisa perhatikan di sana bahwa umur manusia itu panjang-panjang. Tetapi walaupun umur manusia begitu panjang mendekati ribuan tahun, selalu ayat itu berakhir dengan kata lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Dalam arti tidak selamanya manusia itu hidup di dunia ini. Saya mau mengajak saudara perhatikan, supaya kita mengerti dan paham bahwa manusia di dunia ini tidaklah selamanya, walaupun dia punya umur yang panjang ketika manusia mula-mula diciptakan. Dicatat oleh Alkitab, dicatat oleh firman Tuhan. Saya memperhatikan kejadian, di sana saudara yang pertama Adam, dalam Kejadian 5 ayat 5 itu berumur 930 tahun. Kemudian Set dalam Kejadian 5 ayat 8 berumur 912 tahun. Enos berumur 905 tahun dalam Kejadian 5 ayat 11. Kemudian Kenan berumur 910 tahun, Kejadian 5 ayat 14. Kemudian Mahalaleel berumur 895 tahun, Kejadian 5 ayat 17. Kemudian Yared berumur 962 tahun, Kejadian 5 ayat 20. Kemudian Henok ini berumur 365 tahun, tetapi Bapak Ibu Henok tidak mati. Henok langsung diangkat oleh Tuhan ke surga ketika berusia 365 tahun. Ketika kita belajar Alkitab, ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan ada dua manusia di dalam Alkitab itu yang tidak mati. Yang pertama Henok, kemudian Elia. Mereka tidak mengalami kematian, tapi mereka langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. Kemudian Bapak Ibu, setelah Henok, Metusalah. Metusalah ini berumur 969 tahun dalam Kejadian 5 ayat 27. Kemudian Lamek berumur 770 tahun, Kejadian 5 ayat 31. Kemudian Nuh berumur 950 tahun, Kejadian 9 ayat 29. Nanti kalau Bapak Ibu pulang ke rumah silakan baca Kejadian 5. Rupanya di sana umur manusia panjang-panjang, tetapi selalu diakhiri dengan kata lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Dalam arti tidaklah selamanya manusia hidup di dunia ini, tapi hidup kekal. Saya dan saudara peroleh, saya dan saudara terima di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus. Pemazmur juga menjelaskan tentang umur dan tentang usia manusia. Kalau kita perhatikan Mazmur 90 ayat 10, dicatat di sana masa hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 80 tahun. Dikatakan tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada saudara bahwa tidak selamanya lah kita ada di dunia ini. Tapi kehidupan kekal, kehidupan yang selamanya sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemazmur di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2 berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan pemazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita perhatikan dalam pemazmur ini, pemazmur menyadari bahwa hidup ini tidaklah selamanya. Maka ia berkata selagi ia ada, selagi ia hidup, ia mau memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berkat yang pertama kita terima sebagai orang-orang pilihan Tuhan adalah menerima berkat rohani di dalam surga. Kemudian yang kedua, perhatikan dengan saya ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kasih karunia-Nya. Yang kedua dari ayat 7 saya simpulkan, kekayaan orang-orang yang terpilih adalah memperoleh pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sejarah manusia, ketika Allah menciptakan manusia, kita perhatikan dalam Kejadian bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Saya yakin dan percaya bahwa sifat, karakter, tindak, tanduk, gerak-gerik itu sama dengan Allah. Tapi kita perhatikan Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dicatat dan dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang baik yang telah Allah sediakan dalam kehidupan manusia, kemuliaan dan sebagainya,
itu sudah hilang dari manusia. Tetapi kita perhatikan dari ayat yang ketujuh, bahwa bagi yang berdosa, Tuhan Yesus mengampuni melalui karyanya di atas kayu salib, menjadi penebus saya dan saudara, menggantikan saya dan saudara. Sehingga saya bisa perhatikan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak mati, maka kitalah yang akan mati dan binasa. Tapi karena Kristus sudah menjamin saya saudara, sudah memilih saya saudara, sudah menebus saya saudara, sudah menguduskan saya saudara, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang keempat, bahwa orang percaya, saya katakan tadi, adalah orang pilihan Tuhan. Kemudian orang percaya dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Kapan pemilihan itu? Pemilihan itu kalau kita perhatikan sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu, luar biasa pemilihan kita yang percaya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih. Jadi bukan hal yang kebetulan. Ini rancangan Allah bagi saya saudara. Kemudian tujuan dari pemilihan. Tujuan yang pertama dari ayat 4, supaya kita kudus. Yang bisa membuat kita kudus, yang bisa membuat kita tak bercacat, yaitu darah Kristus yang mati di atas kayu salib, menyucikan saudara, menguduskan saudara, sehingga hari ini kita boleh layak di hadapan Tuhan, boleh menikmati persekutuan seperti ini dengan Tuhan, karena pengudusan oleh darah Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berhubungan dengan karya Kristus di atas kayu salib. Kalau kita perhatikan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah baik kepada murid-muridnya juga dengan kepada saudara yang percaya hari ini, yaitu dikenal dengan amanat agung dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada penekanan Tuhan Yesus di sini. Penekanan yang pertama kepada kita orang percaya adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kemudian yang kedua, membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, mengajar tentang perintah-perintah Tuhan. Kemudian janji Tuhan kepada orang percaya, Tuhan akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang kedua. Kemudian Bapak Ibu, kekayaan orang-orang yang terpilih yang ketiga dari ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saya simpulkan dari ayat 10, kekayaan orang-orang yang terpilih dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum pernah melihat Tuhan. Tapi yakin dan percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan melalui iman. Kita yakin Tuhan ada. Kita yakin Tuhanlah yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kita ada semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nanti satu saat tidak hanya masuk surga, tetapi janji firman Tuhan kita juga akan memerintah bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita perhatikan Wahyu 22 ayat 4 dan 5 berkata, Wahyu 22 ayat 4 dan 5, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi saudara, suatu saat nanti baru kita akan lihat Tuhan. Baru kita akan melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kemudian yang kelima, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa orang percaya tidak hanya masuk surga, tapi satu saat kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, sama dengan Kristus, sampai selama-lamanya. Sebenarnya inilah tujuan iman kita. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Mengapa hari ini kita beribadah? Mengapa hari ini kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi? Berbuat berkarya bagi pekerjaan Tuhan, dan memberikan karya-karya kita yang terbaik di dunia ini. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang. Karena inilah yang menjadi tujuan kita secara rohani. Bahwa kita tidak hanya masuk surga, tapi kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan bahkan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, yang terakhir dari ayat 13 dan 14, yang menjadi kekayaan bagi orang-orang pilihan Allah, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi yang keempat dari ayat 13 dan 14 yang menjadi kekayaan orang-orang yang terpilih, saya simpulkan dimeterai dengan Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang percaya, menguasai seluruh keberadaan hidup saudara sejak kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai, untuk memimpin, untuk menuntun, untuk mengajar saudara sebagai orang percaya. Jadi Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, ada dalam kehidupan orang yang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa ketika Roh Kudus turun, Dia akan memberikan kuasa kepada saudara untuk kita menjadi saksi Kristus mulai dari Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3 berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 hal yang dimiliki. Yang pertama, kalau bicara masalah kasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada 2 hal penekanan penting berbicara masalah kasih. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang percaya supaya kita mengasihi sesama. Di dalam Injil Matius 22 ayat 36 sampai kepada ayat yang ke-40, ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, dia akan setia beribadah, setia berdoa, setia melayani, dan setia berkorban bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang mengasihi sesama, dia tidak dendam, tidak sakit hati, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalaupun ada masalah persoalan, belajar mengampuni, belajar untuk memaafkan, itu orang yang mengasihi sesama. Seperti doa Bapa kami, yang tadi kita sudah ucapkan bersama, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memang kadang-kala kalau bicara masalah kasih, teorinya gampang tapi praktekkan sangat sulit. Tapi saya yakin dan percaya, melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang percaya, karena kita umat pilihan Tuhan, kita akan dimampukan, dikuatkan untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus, selain daripada kasih ada sukacita. Kadang-kala di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan hidup. Tetapi oleh karena ada sukacita Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan mampu menjalani hari-hari saudara. Walaupun kadang sulit, walaupun kadang ada masalah, walaupun ada tantangan hidup. Karena ada sukacitanya Tuhan. Kemudian ada damai sejahtera, kemudian kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Firman Tuhan berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Sehubungan dengan satu tema firman Tuhan hari ini, kekayaan orang-orang yang terpilih, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, kita menerima berkat rohani di dalam surga. Yang kedua, kita memperoleh pengampunan dosa. Yang ketiga, kita dipersatukan dalam Kristus. Yang keempat, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Serahkan kepada Bapak Pendeta Kadar untuk menutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Petrus Gunawan yang telah melayani kita dalam ibadah kita, baik pada ibadah yang pertama tadi, pukul 8 tadi, sampai kepada ibadah yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam rumah tangga. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah diumumkan pada minggu lalu bahwa kita akan memberikan persembahan khusus
untuk daerah. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 244. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan khusus kita, silakan maju ke depan ini. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau dapat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini. Kita dapat memperhatikan warta jemaat baik yang melayani kita sepanjang minggu ini. Kebaktian ibu perkawan yang ada di gereja ini, mohon dapat memperhatikannya di warta jemaat kita ini. Dan sehubungan dengan persembahan yang masuk pada minggu lalu, persembahan khusus ibadah kedua, ada persembahan dari Ibu Layarita yang belum dimasukkan di tempat ini sebesar 200.000 untuk persembahan khusus, namun sudah dimasukkan dalam total jumlah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan sehubungan dengan pembangunan yang kita sudah laksanakan. Terima kasih untuk persembahan sumbangan pasir dari Bapak William, 2 pickup pasir. Tuhan memberkati, dan juga persembahan dan janji iman. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sudah membayar janji iman belum dimasukkan, atau yang sudah lunas belum dimasukkan, dapat disampaikan untuk dapat diperbaiki pada minggu yang akan datang. Diberitahukan kepada seluruh badan pengurus jemaat yang sudah dilantik tadi, bahwa pada minggu yang akan datang ini, hari Minggu yang akan datang, akan diadakan rapat badan pengurus jemaat pukul 16 sore atau pukul 4 sore. Dapat mempersiapkan diri. Minggu depan juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Petugas yang melayani dalam ibadah, yang pertama keluarga Bapak Milton Crosby, keluarga Bapak Laman Jawab, dan keluarga Bapak Agus Darius. Petugas yang melayani dalam ibadah yang kedua, Bapak Yedarso dan keluarga Aspriyadi R. Kelas katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Senin pukul 18.30 yang akan dibimbing oleh Vikaris Gea. Jadwal ibadah jauh mata dekat di hati minggu Kamis ini, kesaksian persembahan pujian oleh ibu-ibu perkawan yang dibagi berdasarkan grup, dan doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Sabinus Luther. Selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Mika Pratama 25 Oktober ini. Tuhan memberkati baik Bapak Ibu yang tertulis di warta ini maupun yang tidak, ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang dapat disampaikan kepada kita sekalian. Tuhan kiranya menolong kita dalam waktu-waktu yang akan kita jalani ini.
Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Nanti Pak Pendeta Petrus Gunawan akan menutup kita dengan doa berkat. Kita menyanyi Aku Berserah, Aku Berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan terang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan, tuntunan, lawatan Tuhan, boleh menyertai ibadah kami yang kedua, boleh berjalan dengan baik, boleh selesai dengan baik, itu semua anugerah Tuhan. Apa yang sudah kami buat di tengah-tengah ibadah ini, biarlah boleh memberkati kami, memberi semangat, memberi dorongan, memberi motivasi untuk kami terus percaya Tuhan, untuk mengiringi Tuhan, berkarya bagi Tuhan, bahkan memberikan karya-karya kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Sebelum kami berangkat dari tempat ini, kami mau berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Allah Bapa, Putra dan Kudus. Tuhan boleh menyertai memberkati kami baik pergi pulang keluar masuk, pakai kendaraan jalan kaki sehingga kami boleh aman dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah dibuat. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan sudah memimpin, menjaga, memelihara kami. Oleh karena itu segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ibadah persekutuan kita sudah selesai, tapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah setiap waktu, setiap saat kala kita hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaian-Mu dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, pencipta kalik langit bumi dan segala isinya. Dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tak kala Tuhan Yesus datang ke dunia ini kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Cek 1 2 3. Mohon bantu teman-teman pemuda yang mungkin ada untuk membantu badan pengurus jemaat menghitung persembahan